sekolah swasta itu bukan berarti sekolah yang buruk atau terpuruk. Karena apa yang dipentingkan adalah bukan hasil awal, tapi hasil akhir. Sampai sekarang saya bisa membuktikan bahwa saya bisa benar-benar menjadi orang sukses buat diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Haidar Anastullah dari Hotel Mercure Surabaya Grand Wirama dengan posisi HRD Manager. Jadi saya dulu adalah salah satu lulusan Diploma 3 Universitas Airlangga Surabaya dengan jurusan perhotelan. Jadi dengan memang awal di magang di hotel, salah satu hotel di Surabaya. Kemudian dari magang 6 bulan tersebut saya nggak lama ya. Jadi setelah itu saya di hiring juga dari salah satu hotel international chains, Hotel Ibis Budget Surabaya Airport. Bekerja kurang lebih 2 tahun di sana dengan posisi HRD admin. Setelah itu saya diberikan suatu kepercayaan, yaitu memegang posisi supervisor di salah satu hotel di Indonesia juga, Hotel Accor International Chains, di hotel yang cukup jauh di Mercure di Kota Palu. Pada waktu itu posisi saya adalah HRD koordinator, dan di sana saya bekerja kurang lebih 2 tahun, dianggap resign dikarenakan pada waktu itu adalah terkena force major, yaitu bencana tsunami gempa. Di tahun 2018 saya kembali ke Surabaya dan saya langsung bekerja di salah satu hotel Neo Waru Sidoarjo. Pada waktu itu saya memulai menjadi HR leader termuda di Indonesia dengan usia saya pada waktu itu 23 tahun. Nah, kemudian saya dilirik kembali oleh grup Hotel Accor di Hotel Mercure Surabaya yang saya tempati sekarang. Pada waktu itu posisi saya belum menjadi manajer, tapi posisi saya adalah sebagai training manager. Jadi belum mencapai di HRD manager. Tapi sampai sekarang saya sudah menjadi HRD manager dan itu cukup mengesankan buat saya bahwa sampai di usia sekarang di 28 tahun saya sudah bisa menjadi seorang manajer. Dan alhamdulillah itu semua bukan instan. Saya benar-benar mulai dari bawah. Jadi saya pernah menjadi seorang housekeeping, front office. Di satu sisi itu adalah jejak training saya. Jadi saya yakin semua orang bisa. Satu yang paling penting adalah kita berprinsip bahwa kita pasti bisa. Prestasi yang paling saya kenang sampai sekarang adalah saya pernah menjadi ketua OSIS di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Awalnya saya benar-benar orang yang, kalau saya bilang introvert ya, saya benar-benar orang yang tidak peduli dengan lingkungan apapun itu. Tapi dari SMA Kemala Bayangkari 1 ini saya benar-benar belajar bagaimana cara berkomunikasi, berorganisasi. Tapi saya di sini benar-benar belajar tentang apa itu sekolah yang benar-benar memang terkenal bahwa di situ adalah sekolah polisi yang menegakkan kedisiplinan. Di satu sisi kenangan cukup banyak, pasti kenangan mulai dari percintaan, kemudian kenangan dari pembelajaran dan rekan-rekan yang saya sangat banggakan. Dan kenangan yang paling penting adalah saya bisa membuktikan bahwa sekolah swasta itu bukan berarti sekolah yang buruk atau terpuruk. Itu sudah dibuktikan orang tua saya, bahwa orang tua saya selalu bilang dia nggak menyesal menyekolahkan saya di SMA Kemala Bayangkari 1 karena apa yang dipentingkan adalah bukan hasil awal, tapi hasil akhir. Sampai sekarang saya bisa membuktikan bahwa saya bisa benar-benar menjadi orang sukses buat diri saya sendiri. Oke, alasan memilih sekolah Bayangkari 1 karena ini sekolah tengah kota dan pada waktu itu rumah saya cukup jauh dari SMA Kemala Bayangkari 1, kurang lebih 15 kilo lah. Tapi nggak tahu saya, karena orang tua sering ngajak keliling, saya ngelihat, wah sekolah ini cukup megah. Menurut saya, ini sekolah yang benar-benar membuat saya bisa sukses ini ke depannya. Jadi saya benar-benar merasa bahwa saya harus belajar disiplin di sini. Dan yang paling penting, saya nggak mau sekolah yang dekat dengan dekat dengan rumah. Kalau tidak seperti itu, saya tidak belajar disiplin dan tidak bisa belajar mandiri di sana. Jadi yang paling penting juga Bayangkari ini saya lihat dulu terkenal dari paskibranya juga, ekstrakurikulernya juga ya. Sampai di situ sekolahnya saya rasa eksklusif lah, kalau dibilang kayak di Jakarta kan sekolah kekinian. Kalau kesulitan saya rasa tidak banyak, malah di Bayangkari ini saya diberikan suatu solusi. Jadi saya berpikir malah alhamdulillah sejak sebelum kuliah saya sudah berpikir di Bayangkari ini berpikir sebab akibat. Padahal kalau berpikir sebab akibat ini kan pada waktu di kuliah ya. Tapi di Bayangkari ini saya benar-benar belajar. Oh, kalau saya gini akibatnya gini, sebabnya gini. Ini yang saya
selalu banggakan, oh Bayangkari ini bagus buat sekolah masa depan saya nantinya. Oke, jadi kalau pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, yang paling penting adalah jangan selalu mengikut atau menjadi follower. Karena teman ini bukan menjadi suksesor ya, tapi teman ini hanya menjadi jembatan, tapi sisanya adalah keputusan dari teman-teman sendiri di sini. Bahasa juga harus diperbaiki, mulai sekarang belajar bahasa apapun yang disukai, jadi Inggris apapun bahasa yang benar-benar lengkap itu adalah nilai plus buat kalian. Kalau kalian hanya memiliki satu bahasa Indonesia, itu menurut saya kurang. Jadi siap bentuk manapun pekerjaan dimanapun bahasa Inggris itu pasti penting. Disiplin waktu, disiplin benar-benar bagaimana cara bekerja, dan yang paling penting disiplin ibadah. Karena tetap 99% itu keahlian kalian, tapi belum tentu bisa sempurna. Kembali lagi ya, 1%-nya adalah doa dari kalian sendiri. Kalau kalian tidak mendoakan diri kalian sendiri, siapa yang bisa mendoakan kalian? Jadi itu dari saya, semangat dan sukses untuk SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Cerdas pikir luar biasa, cerdas hati lebih utama. Semabawan, jaya, 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 luar biasa.